Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tak henti-hentinya terus kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik banyak maupun sedikit, baik ketika lapang maupun sempit. Karena itu semua adalah nikmat. Lapang nikmat, sempit juga nikmat. Maka kewajiban kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, Allah berjanji ini. Apa janji Allah? Kalau kita bersyukur, menambah nikmat. La in syakartum la azidanakum. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu janji Allah. Maka kewajiban kita terus bersyukur, baik sedikit maupun banyak, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang indah ini kita ngomongin bab jujur. Dan saya juga jujur, ini baru kemarin diperintah oleh DKM untuk ngisi. Jujur, Pak. Padahal kemarin pagi saya ngurusin tanggul. Tapi karena yang perintah DKM ya udah, mau nggak mau harus siap. Ya, zaman sekarang memang jujur ini sudah langka ya, rasa-rasanya sudah langka. Akhir zaman yang penuh fitnah menyebabkan banyak orang yang terjebak di dalam lingkungan yang tidak kondusif, materialistik, pamer, bergaya hedon. Ya. Orang yang baik kalau masuk dalam lingkungan yang tidak baik, kalau imannya nggak kuat, kemungkinan besar kalau nggak tersungkur, ya tersingkir. Ya. Maka iman ini sangat perlu sekali untuk menguatkan diri agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak baik. Karena itu tadi, kalau kita atau seseorang yang baik masuk dalam lingkungan yang tidak baik, kalau nggak tersungkur, ya tersingkir. Tersungkur bisa jadi nggak naik pangkat, nggak naik jabatan, atau mungkin malah non-job. Nggak ada kerjaan, nggak dikasih kerjaan sama sekali. Karena saya juga pernah ngalamin ini non-job ini. Nah, kalau tersingkir itu ya kalau nggak dimutasi paling apes ya dipecat. Karena tidak mau menurutin keadaan atau lingkungan setempat. Nah, orang-orang yang seperti ini cenderung pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
yang sedikit dibanding dengan akhirat. Nah, jujur adalah perilaku positif dengan berkata benar, tidak curang, tidak bohong, dan disertai dengan perbuatan yang baik. Maka jika perkataan atau perbuatan itu berlawanan, maka ini adalah kebalikan daripada jujur, yaitu munafik. Sebab pasti kalau nggak jujur pasti ada kedustaan, pasti ada hal-hal yang diomongkan yang tidak benar, bahkan bertentangan dengan hati dan perbuatannya. Karena ini adalah ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki salasin, idza hadasa kadzab, wa idza wa'ada ahlaf, wa idza tumina khon. Itu tanda-tanda orang munafik. Kata Nabi ada 3 tanda-tanda munafik, yaitu idza hadasa kadzab, jika ia berkata bohong, berarti ini tidak jujur. Wa idza wa'ada akhlaf, dan jika dia dipercaya, dan jika dia membuat janji, dia berdusta. Wa idza tumina khon, dan jika dipercaya, dia berkhianat, tidak amanah. Nah, perilaku jujur ini bisa menyebabkan atau bahkan pasti akan mendapatkan kepercayaan. Karena jujur ini adalah modal. Dulu ada perusahaan ini hanya menerapkan 2, Pak. Syaratnya hanya 2 kalau mau masuk kerja, yaitu jujur dan bisa menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya sendiri maupun kebersihan lingkungan. Tidak diperlukan ijazah, tidak diperlukan keterampilan, tidak diperlukan pengalaman. Karena menurut perusahaan ini, bosnya ini, jujur nantinya dengan kejujuran itu dia akan membawa kebaikan. Dengan kebaikan itu akan mudah untuk melakukan suatu pekerjaan, karena dia amanah. Kemudian hanya menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya sendiri maupun lingkungan kantornya. Nah, jujur ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi ini perintah Allah untuk berkata yang benar. Perkataan yang benar ya pasti bukan dusta. Dan ini adalah cerminan daripada seseorang akan kejujurannya. Apalagi diiringi dengan perbuatan yang benar pula. Ini akan membuat seseorang lebih percaya, akan mendapatkan kepercayaan. Perilaku jujur
memang sangat mulia. Sebagaimana tadi saya katakan di atas, bahwa jujur ini memang sudah terasa sangat langka. Mungkin bagi dirinya sendiri, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih luas lagi, baik itu di kantor, di pasar, itu semua memerlukan sifat jujur. Karena jujur ini akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan berdampak kepada mendapatkan pahala. Selain perintah di atas, yaitu perintah jujur tadi, di surat lain, di ayat lain, di surat At-Taubah 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi perintahnya ini 2 kali diawali dengan bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini ayat ini kalau saya katakan ini tersirat, perintah ini tersirat, yaitu kita diperintah untuk bersama orang-orang yang benar. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu orang itu benar atau tidak? Nah, ini ukurannya kita melihat Nabi atau sahabat. Karena orang yang jujur, orang yang benar, itu tidak bisa hanya dilihat secara individual mengenai ibadahnya. Walaupun ia seorang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi itu belum tentu jaminan bahwa ia seorang yang jujur. Waktu itu pernah Umar bin Khattab didatangin oleh seorang pemuda, dan seorang pemuda lain memberikannya kesaksian dan membenarkan kata-katanya dan yakin akan ketulusan pemuda tersebut. Pemuda itu berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, sesungguhnya Fulan adalah pemuda yang jujur. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepadanya, pernahkah engkau melakukan perjalanan atau safar dengannya? Maka pemuda itu menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah kamu pernah berselisih dengannya? Pemuda itu menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah engkau mempercayakan sesuatu kepadanya? Pemuda itu menjawab, tidak. Kemudian Sayyidina Umar berkata kembali, maka engkau adalah orang yang tidak mengenali dia. Orang itu belum bisa dikatakan jujur. Engkau belum pernah safar kepadanya, engkau belum tidak pernah berselisih, engkau satu lagi tadi tidak menitipkan amanah kepadanya. Jadi 3 kategori kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu jujur atau benar dilihat ketika kita bisa bersafar, bisa mengetahui amanahnya, kemudian bisa
Tadi apa yang kedua tadi? Tidak pernah berselisih gitu. Nah, ketika itu menjadi patokan di dalam kita bergaul dengan seseorang untuk mengetahui bahwa seseorang itu jujur atau tidak. Tetapi juga ketika kita tidak atau belum pernah bersafar, berselisih atau memberikan kepercayaan kepadanya, jangan juga kita menduga, jangan juga kita mengejas bahwa orang itu tidak jujur, tidak boleh juga. Tetapi intinya untuk mengenali lebih dalam, yaitu dengan 3 tadi yang dikatakan oleh Umar tadi. Maka Umar mengingatkan kita tentang etika berhubungan dengan orang lain. Juga mengajarkan untuk menilai seseorang dari pengetahuan mereka, bahwa sesungguhnya mempercayakan suatu kepada orang lain tidak hanya cukup dengan melihat secara zahir saja. Tidak cukup dengan melihat ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, kecuali sampai kita benar-benar berada di satu lingkungan, di satu lingkupnya, kita mendalaminya, lalu kita mempercayainya sebagai orang yang amanah. Karena di surat Muhammad ayat 21 Allah berfirman, walau sadaqullahu lakana khairal lahum. Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahayanya berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisoddaqi fa inna sodaqo yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yastuku wa yataharras sadqa hatta yu'taba indallahi sittiqon wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu ya'dibu wa yataharral kadhiba hatta yu'taba indallahi kadzaba. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Maka jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi niatkan bahwa diri kita untuk selalu berbuat jujur, karena riwayatnya jelas, yaitu akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Namun sebaliknya, kalau memang ada niatan buruk, jahat, maka Allah pun akan mencatat di sisinya, distempel sebagai orang yang pendusta.
Begitu pula dalam hadis dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila mala yaribuk, fa inna sadqa duma'ninatun wa innal kadiba ribah." Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu-ragu, tinggalkan. Ambil yang tidak meragukan. Karena sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jujur pasti akan mendatangkan ketenangan jiwa. Maka jiwa yang tenang ya boleh saja ya Pak ya. Pasti Pak, santai saja Pak. Begitu juga nih para pelaku bisnis tentu harus dituntut untuk jujur. Dagang, usaha, dan semisalnya. Karena terdapat juga sindiran di dalam ayat, itu orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang. Baik dagang kecil-kecilan maupun dagang yang besar. Sebab bagi pelaku bisnis yang tidak jujur, kelak akan mengalami kesulitan, yaitu di hari kebangkitan nanti. Apa sih bisnis atau dagang kecil-kecilan misalnya apa? Misalnya jasa elektronik aja misalnya AC atau kipas angin, benerin itu. Ini diperlukan kejujuran. Di mana letaknya? Jangan sampai bilang nih freonnya habis, padahal freonnya masih ada. Tapi dia bilang habis untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagi orang awam memang nggak tahu. Nah, ini diperlukan kejujuran. Atau tukang buah di lapangan, Pak, tukang sayur. Itu juga kadang-kadang kalau dia kulaan 100.000, kulaan 75, dia jual 100.000, lalu ditawar oleh pembeli 90, kadang-kadang bilang apa? Ini kulaannya dari sono belum dapat. Itu udah dusta, nggak jujur. Padahal kelihatannya sepele, Pak. Tapi pasti itu akan apa ya? Tidak akan berkah itu, Pak. Makanya mesti hati-hati kita dalam berusaha, kita dalam berdagang, dituntut untuk menjadi jujur. Bukannya nggak boleh untung, Pak. Pasti orang dagang itu ya nyari untung. Boleh. Mau untung 100 kali lipat juga boleh, Pak. Nggak ada larangan. Yang penting jujur aja udah. Iya. Iya, Pak. Nah, ini Allah sindir di dalam surat Mutaffifin ya. Wailulil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idakaluhum awazanuhum yuhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini peringatan keras dari Allah. Dalam berdagang itu atau membeli pun itu mendapat peringatan. Kalau kita membeli jangan minta banyak dilebihkan timbangannya, Pak. Angetin dong gitu. Tambahin dong gitu.
Tapi ketika dia yang menimbang, dia kurangin. Entah timbangannya ditambah pemberat, atau di digitalnya mungkin dimainin. Nah, itu adalah larangan dari Allah. Tidak boleh kita berdagang itu dengan curang. Ini ada kisah dialog Rasulullah dengan pedagang di pasar. Rasulullah SAW pernah berjalan di pasar ditemani oleh para sahabatnya. Seketika itu Rasulullah tertuju pada salah seorang yang menjual makanan. Dalam redaksi lain menjual gandum. Lalu Rasulullah mendekatinya dan meletakkan tangannya pada makanan yang ia jual. Ketika dirasakan oleh Rasulullah, beliau kaget. Karena makanan itu terasa basah, lembab, melenyek itu apa Pak? Melenyek. Ya, cemeh, lembek ini. Nah, Rasulullah curiga. Ternyata tanpa disangka penjual itu meletakkan makanan yang paling bagus di atas. Makanan yang banyak tadi ada di bawah. Agar pembeli nanti tidak melihat makanan yang tidak baik itu. Maka Rasulullah langsung bertanya pada penjual tersebut, "Wahai penjual makanan, apa ini?" Penjual itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi telah turun hujan yang membuat makanan ini menjadi basah." Kemudian Rasulullah berkata, "Bukankah kamu memang telah sengaja meletakkan makanan yang basah ini di bawah makanan yang bagus, sehingga tidak ada orang yang melihatnya?" Setelah itu beliau melanjutkan, "Barang siapa yang menipu, curang dalam berdagang, berarti bukan termasuk golongan kami." Wah, ini berat ini. Jadi tidak dianggap golongannya Rasulullah SAW. Maka sifat jujur itulah perlu sekali. Tidak usah takut dengan kejujuran itu. Kadang-kadang kalau orang Jawa bilang kocur tapi malah jujur malah kocur ya Pak ya. Jangan takut seperti itu. Karena dengan kejujuran itu kata Rasulullah pasti akan membawa dampak kebaikan, dan kebaikan akan membawanya ke surga. Ya, sekarang itu aja. Tadi diwanti-wanti 30 menit. Sudah cukup ya 30 menit. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau ada pertanyaan? Atau ada yang nambahin? Ya Pak Adi, ini dagang dimsum kalau nggak jujur ya repot ini. Sup-sup. Waalaikumsalam. Kalau kita yang mulai itu ya berdasarkan pengalaman saya gitu. Kita yang nggak dijujurin orang gitu. Jadi kira-kira waspada sama hati-hati itu adanya di mana gitu. Jadi mau bisnis sama orang gitu. Saya kasih sewa itu kalau sama orang yang belum pernah kan kita mesti hati-hati. Karena jadi dua, bener sama cuma bener gitu. Nah itu ada panduannya nggak Pak? Kalau saya pernah dengar ada ceritanya sahabat kalau misalnya kalau mau bisnis itu mesti apa dulu. Kalau tadi kan kalau misalnya orang jujur udah pernah meneliti belum kayak gitu. Mau mulai bisnis sih bisnis baru nih. Karena saya ada pernah dengar katanya mesti 3 hari ikut dia gitu. Sapar. Mungkin nggak mungkin sekarang orang pakai ini ketemu nggak ketemu kan bisanya. Iya, ini yang ditanyakan orang pebisnis nih mestinya nih.
Tapi saya mengalami Pak, karena kan saya banyak rekan Pak, banyak vendor kan. Yang pertama kita mesti, kalau tadi 2 kali disebut tawakal dulu Pak. Kita bertawakal dulu pada Allah, berserahkan urusan kepada Allah. Kita niatnya baik, insya Allah kalau kita niat baik, balasannya pasti juga kebaikan. Nah, saya pun pernah, walaupun sudah begitu, tapi ada aja yang menipu itu Pak. Ada saja Pak. Saya pengalaman bukan sekali doang Pak. Sudah dirias, padahal kenal Pak itu Pak. Malah kenal itu. Sudah dirias, sudah dikasih pinjaman baju, akad nikah aja Pak memang, karena memang orangnya tekdung ya. Jadi cepat-cepat dia nyari itu. Kebetulan ke tempat saya karena temen ya. Padahal di situ udah dikasih tahu, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Udah silakan pilih yang mana. Oke, deal. Ya akhirnya setelah selesai nggak ada pembayaran, 1% pun nggak ada Pak. Dan saat tagih ke sana pun nggak ketemu orangnya. Terus gimana Pak? Itu tadi Pak, kembali saya bertawakal kepada Allah, ya Allah lah yang akan membalas gitu. Nah kalau orang bisa seperti ini itu wah, luar biasa Pak. Tapi pasti kalau tipe-tipe saya ya masih menggerundel. Tapi kita berusaha Pak, intinya berusaha. Apapun yang kita usahakan, nanti kejadian apapun kita serahkan kepada Allah. Intinya itu. Kemampuan kita hanya usaha, hanya ikhtiar dan berdoa. Itu Pak Adi ya. Saya kira itu aja ya. Kalau kita awalin jujur, mudah-mudahan kan. Itu Pak. Tapi memang kadang di tengah jalan itu ya harus coba juga. Iya betul Pak. Kadang 1 item, 2 item tiba-tiba jadi tambah gitu. Nah, iya betul Pak. Ya, saya tadi ini kita harus waspada, harus hati-hati kadang-kadang gitu. Iya. Karena kalau kita juga akhirnya gini Pak, saya benar-benar dia begitu, temu nih berapa kali masalah, akhirnya kita ikut juga nih. Itu yang umumnya kejadian gitu lah, dia begini. Ya harus ada rambu-rambunya Pak, tetap harus ada rambu-rambunya. Karena jujur itu memang kalau Pak jadi berhasil, kalau enak banget. iya Pak, makanya tadi ketenangan, jujur itu membuat tenang. Pokoknya intinya kita bertawakal, kita niatnya baik. Karena kalau niatnya baik, kita jujur, hal jayaul ihsan ilal ihsan, yaitu balasan baik ya pasti akan mendapatkan kebaikan. Entah nggak tahu kapan nanti kebaikannya, pokoknya pasti itu janji Allah itu. Pasti akan diberikan kebaikan. Insya Allah diganti kalau kita ketipu Pak. Iya. Itu aja. Pakai prinsip itu aja. Iya. Kalau misalnya kita udah jujur, kita barang-barang itu. Iya. Jadi mereka udah ngambil gitu ada komplain, saya bilang dari awal. Enaknya gitu Pak. Tapi kan kadang banyak yang orang berjualan tuh menutupi kekurangan jualannya dia. Iya betul Pak. Ya itulah kadang-kadang yang Apanya nggak dikasih tahu ini. Jualan apa aja Pak? memang harus kita harus tahu ya. Gitu. Tapi ketemu juga sama orang yang jujur banget ketemu deh. Ya ada. Masya Allah gitu. Dia ngambil sekali. Ya kalau bisa mencontoh Rasulullah itu pasti bagus. Ya. Rasulullah kalau dagang apa? Kalau kainnya sobek ya bilang sobek. Ya. Bahkan Kain untuk ini saya ngambil dari sononya, iya sekian. Kalian mau bayar berapa gitu. Kalau sekarang kan Masya Allah kalau ketemu orang maaf ya, orang yang namanya nawar Pak, itu benar-benar nggak mikir. Tawar rendah-rendahnya gitu. Iya. Gitu dia berhasil dia senang gitu. Iya. Padahal kan di antara tawar menawar itu ada ini Pak, ada istilahnya kalau misalnya dia tahu bagaimana dapatnya itu barang sampai di depan dia.
ya kan, dia kasih kelonggaran ya. Sip. Biasanya sih mama yang gitu. Iya. Keluar rumah keluarnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Akhirnya yang bilang ya gede gitu. Baik, itu aja ya. Ini mau diisi oleh Pak Anies. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mau di kafaratul majlis sekarang apa nanti nih? Tutup aja. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.